Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga dengan berkat Tuhan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, pada hari Senin ini, tanggal 1 Maret, kita bertemu lagi dalam PJJ dengan Ibu Hermin. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 1. Pelajaran 18, doa Bapa Kami. Anak-anak bisa bukunya dibuka halaman 161 sampai 170. Ya, disiapkan bukunya. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Ya, berdoa bersama. Ayo kita siapkan hati untuk berdoa. Ya. Siap ya? Kita berdoa bersama-sama. Ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau selalu berdoa kepada Bapa di surga. Ajarilah kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Baik anak-anak, berdoa kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan selama belajar dengan Ibu Hermin nanti anak-anak harus bisa nih. Yang pertama, anak-anak harus bisa menyebutkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kedua, anak-anak harus bisa menjelaskan isi doa yang diajarkan oleh Yesus. Dan yang terakhir, anak-anak harus bisa menulis dan menghias doa Bapa Kami. Jadi doa Bapa Kami nanti ditulis, setelah ditulis, tepi-tepinya, pinggir atas bawah, samping kanan, samping kiri diberi hiasan. Boleh bentuk bunga atau yang lainnya. Yang penting dihias sehingga doa itu menjadi indah bentuknya. Oke? Sekarang Ibu Hermin bertanya. Ayo, apakah anak-anak ada yang sudah hafal dengan doa Bapa Kami? Ayo, siapa yang sudah hafal? Iya, nanti yang sudah hafal ikut menjawab. Ya, yang belum hafal nanti sambil membaca. Atau setelah melihat videonya nanti anak-anak akan bisa mengerjakan. Ya, oke. Kita mulai ya hafalannya. Bapa Kami nih, doa Bapa Kami ya. Yang pertama, Bapa Kami yang ada di... Ayo siapa? Iya, yang ada di surga. Lanjutannya, dimuliakanlah. Yuk, siapa tahu? Dimuliakanlah namamu. Bagus. Berikutnya, datanglah kerajaanmu. Jadilah titik-titik. Ayo, siapa tahu? Iya, jadilah kehendakmu. Berikutnya, di atas titik-titik seperti di dalam surga. Oh iya, sudah ada yang hafal. Di atas bumi seperti di dalam surga. Ayo, kalimat berikutnya. Berilah kami titik-titik pada hari ini. Berilah kami
rezeki pada hari ini. Iya, dan ampunilah titik-titik kami. Ampunilah kesalahan kami. Ya, terus seperti kami pun titik-titik yang bersalah kepada kami. Siapa tahu, seperti kami pun titik-titik yang bersalah kepada kami. Oh iya, bagus. Seperti kami pun mengampuni. Iya, Terus berikutnya, dan janganlah masukkan kami ke dalam apa yuk? Iya, ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Iya, nah ini adalah isi doa Bapa kami, nak. Bapa kami yang ada di surga. Jadi kita berdoa itu kepada Tuhan dengan menyebut Tuhan sebagai Bapa. Kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, ya, supaya lebih dekat dan akrab. Maka Tuhan kita sebut sebagai Bapa. Bapaknya yang di mana ya? Bapaknya yang di rumah atau yang di mana? Tentu Bapa yang ada di surga. Nah, kalau kita berdoa, kita juga tidak hanya mengungkapkan kepentingan kita sendiri, tapi juga harus ingat kepentingan Tuhan. Dimuliakan. Nah ini, dimuliakanlah namamu. Nah, Tuhan juga dimuliakan ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi, yang terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dalam kita berdoa, semua yang terjadi kepada kita adalah yang kita inginkan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita nggak boleh memaksakan. Semua semoga selalu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi yang terjadi di bumi itu sesuai seperti yang ada di surga. Nah, berilah kami rezeki, memohon, beri kami rezeki pada hari ini. Nah, setiap hari kita harus memohon, ya, beri rezeki. Tuhan memberi rezeki kepada kita melalui orang lain, melalui orang tua kita, melalui saudara, melalui teman, juga melalui siapa? Melalui tenaga-tenaga yang lain, melalui petani juga. Iya. Dan ampunilah kesalahan kami. Jadi kita setiap hari harus juga mohon ampun atas kesalahan kita. Kadang-kadang baik yang disengaja atau tidak disengaja. Kadang-kadang kita tidak sengaja, kita berbuat kesalahan. Contohnya kita sudah di rumah melawan orang tua. Nah, mungkin bagi anak-anak biasa, tapi itu sebuah kesalahan. Anak-anak harus mohon ampun kepada Tuhan, ya. Dengan cara tidak hanya mohon ampun Tuhan, oh tidak. Kalau sudah mohon ampun, mohon maaf, mohon ampun, anak-anak juga harus tidak mengulangi lagi kesalahannya. Nah, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, kalau anak-anak minta ampuni kesalahannya, anak-anak juga harus bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada anak-anak. Kalau anak-anak sendiri tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada anak-anak, kok anak-anak minta maaf sama Tuhan, mohon ampun sama Tuhan, keadil dong ya. Nah, kalau anak-anak mohon ampun sama Tuhan, anak-anak juga harus mau mengampuni kesalahan orang lain. Ya, harus ikhlas mengampuni. Itu baru anak Tuhan. Ya, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Jadi anak-anak juga mohon supaya tidak dimasukkan ke dalam pencobaan dan dibebaskan dari yang jahat. Kita nggak tahu kan setiap hari apa yang terjadi, maka setiap hari kita juga berdoa. Mohon supaya kita selalu dijaga, supaya tidak jatuh dalam pencobaan dan dibebaskan dari yang jahat. Nah, begitu ya. Oke. Berikutnya, nah, doa Bapa kami yang kita bahas tadi merupakan salah satu doa harian umat Katolik. Ya, doa harian itu karena di dalam doa tersebut, dalam doa ini tadi, anak-anak selalu memohon
kepada Tuhan setiap hari. Nah, mohon diberi rezeki, diampuni kesalahannya, jangan dimasukkan dalam pencobaan, dibebaskan dari yang jahat. Nah, setiap hari ini kita gunakan. Maka anak-anak harus doakan setiap hari karena itu juga merupakan doa harian orang Katolik. Iya, berikutnya. Nah, ini perhatikan ya nak ya. Doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Jadi yang mengajarkan doa Bapa Kami itu adalah Yesus sendiri. Nah, murid-murid Yesus juga minta. Nah, murid-murid Yesus juga minta diajari doa Bapa Kami. Nah, murid-murid meminta kepada Yesus agar diajarkan doa Bapa Kami. Nah, dalam doa Bapa Kami, manusia atau kita menyapa Tuhan dengan sebutan sebagai Bapa, supaya lebih dekat, lebih akrab. Seperti anak dengan bapaknya. Sapaan dalam doa Bapa Kami mengungkapkan kedekatan dan keakraban hubungan Yesus dengan Bapaknya. Nah, tadi menyebut Tuhan sebagai Bapa. Supaya apa? Supaya kita bisa mengungkapkan rasa kedekatan dan keakraban antara Yesus dengan Bapaknya. Nah, ungkapan doa Bapa Kami juga menunjukkan kedekatan dan keakraban Tuhan dengan kita manusia. Sebutan Bapa itu menambah dekat dan akrab antara Tuhan dengan Yesus, juga Tuhan dengan kita manusia. Tuhan terasa begitu dekat dan selalu memperhatikan kita setiap hari. Tuhan perhatikan kita, dekat dengan kita. Kita saja yang kadang-kadang menjauh dengan Tuhan, lupakan Tuhan. Benar anak-anak? Nah, supaya kita tidak jauh, maka kita harus berdoa setiap hari. Baik, ya. Nah, yang disebut sebagai Bapa adalah Bapa yang di surga. Dan kita adalah anak-anaknya. Maka jika kita berdoa harus mengingat kepentingan Bapa. Tadi kepentingan Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Nah, dimuliakan juga nama Tuhan ya. Selain kepentingan sendiri tadi memohon macam-macam tadi, memohon rezeki, memohon dibebaskan dari yang jahat, jangan dimasukkan dalam pencobaan, begitu ya anak-anak. Baik, berikutnya, anak-anak masih kita lanjutkan tentang isi doa Bapa Kami ya anak-anak ya. Setiap kalimat dalam doa Bapa Kami mengandung arti yang begitu mendalam. Dan dalam doa Bapa Kami, kita memohon supaya, dalam berdoa Bapa Kami, apa saja yang kita mohon kepada Tuhan? Coba nih, yang pertama, memohon agar nama Bapa dimuliakan. Memuliakan nama Bapa, nama Tuhan. Ya, jangan kita saja yang meminta, tapi anak-anak juga harus memuliakan nama Tuhan. Nah, supaya kerajaannya tercipta di bumi. Supaya di bumi juga kerajaan Tuhan tercipta. Sehingga di bumi ini terasa nyaman dan damai. Nah, kehendaknya terlaksana dalam diri kita. Jadi yang terlaksana semua dalam diri kita itu adalah kehendak Tuhan. Jangan memaksakan kehendak kita. Karena yang tahu mana yang lebih baik untuk kita adalah Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak. Nah, Allah memberi kita rezeki yang cukup setiap hari.
Allah, jadi rezeki, semua kue, makanan, semua makanan, segalanya, itu semuanya dari Tuhan melalui orang-orang yang kita sayangi. Orang tua kita tadi ya, juga saudara, bisa juga teman. Berikutnya, nah, kita juga memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Jadi semua dosa yang kita perbuat itu kita mohonkan ampun kepada Tuhan. Maka anak-anak harus doakan ini setiap hari. Dan kita juga memohon agar kita dibebaskan dari pencobaan dan kejahatan. Itu semua yang kita mohonkan kepada Tuhan dalam doa Bapa kami. Jadi mohon nama Tuhan dimuliakan, mohon kerajaannya tercipta di bumi, kehendaknya terlaksana dalam diri kita, mohon Allah memberi kita rezeki yang cukup setiap hari. Mohon diampuni dosa-dosa kita dan kita dibebaskan dari pencobaan dan kejahatan. Nah, bagaimana sikap dalam berdoa? Ayo, sikap kita dalam berdoa bagaimana? Nah, Ibu Ermin akan terangkan nih. Berdoa berarti kita berbicara dengan Tuhan. Maka kita harus berdoa dengan penuh hormat, dengan penuh perhatian. Harus sopan. Nah, dan pada saat berdoa, kita tidak boleh bermain-main dan memikirkan hal-hal yang lain. Kita sikapnya sikap doa, tangan di depan dada, tapi pikirannya memikirkan yang lain-lain. Memikirkan, tadi mama belikan coklat. Memikirkan, mama tadi belikan pizza. Tidak seperti itu. Jadi kalau berdoa harus hormat dan penuh perhatian. Kita sedang bicara sama Tuhan ya, gak boleh main-main. Semua pikiran harus terarah, terpusat kepada Tuhan, bukan terpusat kepada yang lain. Nah, kita harus sungguh-sungguh mengucapkan doa itu kepada Tuhan. Tuhan tidak senang jika kita hanya berpura-pura saja dalam berdoa. Nah, kalau anak-anak berdoanya hanya pura-pura, hanya takut sama mama, biar nggak dimarah mama, aku mau pura-pura doalah, sikap doa aja. Tapi pikirannya nonton film, main HP. Nah, itu Tuhan nggak suka, Tuhan nggak senang, Tuhan tidak akan mengabulkan doa anak-anak. Berikutnya, nah, Tuhan senang kepada orang yang berdoa dengan sikap penuh percaya, sabar, dan tulus tanpa mencari pujian. Jadi kalau berdoa itu hati kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Sabar itu kita harus sabar berharap. Jika kita mohon sesuatu, habis doa langsung terkabulkan. Tidak seperti itu ya. Kita harus sabar menunggu kapan Tuhan mengabulkan. Dan kalau berdoa tulus, ikhlas. Kita mau bicara sama Tuhan, bukan karena pengen dipuji orang lain, mama atau papa, ya. Percaya, nah ini tadi, kalau berdoa harus dengan penuh percaya. Percaya artinya anak-anak harus sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Dengan sabar artinya anak-anak tidak tergesa-gesa. Ya, dalam berdoa harus tenang dan sopan. Contohnya, anak-anak mengucapkan doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Nah, itu namanya anak-anak tidak sabar, tidak tenang, dan tidak sopan. Itu Tuhan tidak senang. Orang yang disukai Tuhan, orang yang berdoanya sabar, tidak tergesa-gesa, tenang, dan sopan. Dengan tulus hati, berarti sungguh-sungguh dalam melakukannya. Tidak hanya karena ingin dipuji banyak orang, tapi memang anak-anak sungguh ingin berdoa, ingin berbicara dengan Tuhan. Nah, doa Bapa kami merupakan salah satu doa harian umat Katolik.
Doa Bapa kami merupakan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Doa Bapa kami merupakan doa yang sempurna karena semuanya ada di situ ya. Dimuliakanlah nama Tuhan, semuanya supaya kerajaan Tuhan terjadi di bumi. Kehendak Tuhan juga terjadi dalam diri kita dan semua yang kita mohonkan ada di dalam doa Bapa kami. Paham ya anak-anak? Nanti kalau anak-anak lupa kurang paham bisa diputar kembali video dari Bu Hermin. Oke? Berikutnya, oke anak-anak. Nah, doa Bapa kami. Nih, doa Bapa kami ini Tuhan Yesus mengajak doa Bapa kami nih. Ada anak-anak, juga ada para murid. Karena murid-muridnya sendiri minta diajari untuk berdoa Bapa kami. Ini Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah, tadi sudah dibahas ya isi doa Bapa kami itu apa saja dan bagaimana, maksudnya apa. Sudah Bu Hermin jelaskan. Mari anak-anak, pelajaran pendidikan agama Katolik sudah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita doakan dengan tenang ya nak ya. Tidak tergesa-gesa, harus yang sopan. Kita doakan bersama-sama. Baik, ambil sikap doa, mari kita berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo kita sama-sama doakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pelajaran agama Katolik tentang doa Bapa kami sudah selesai. Nah, anak-anak nanti tinggal mengerjakan tugas dari Bu Guru. Bu Guru akan kirimkan tugas, ada beberapa pertanyaan dari isi doa Bapa kami. Misalnya, contoh doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa tahu ya anak-anak? Iya. Terus siapa tadi yang meminta diajari berdoa Bapa kami kepada Yesus? Tahu ya? Terus Tuhan Yesus dalam berdoa menyebut nama Tuhan dengan sebutan sebagai ya, tahu ada tadi ya sebelumnya. Dan permohonan apa saja yang ada di dalam doa Bapa kami tadi juga sudah diterangkan. Nah, selain itu, anak-anak juga Ibu Hermin kasih tugas keterampilan untuk nilai keterampilannya. Apa tugasnya? Nah, nanti anak-anak tugasnya menyalin atau menulis doa Bapa kami di tempat ini. Judulnya doa Bapa kami. Terus di sini Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Terus ditulis semuanya di sini, tulis sendiri ya. Yang nulis bukan mama, bukan papa, juga bukan guru les. Ditulis sendiri pakai pensil karena ini untuk nilai keterampilan, bukan pakai mesin ketik ya.
Nah, boleh ditulis di kertas HVS atau kertas yang untuk print, boleh juga di kertas kambing, kertas gambar, boleh juga di buku tulis. Nah, kalau sudah ditulis, nanti pinggir-pinggirnya diberi hiasan. Hiasannya boleh seperti contoh, boleh juga kreasi sendiri. Misalnya di sini gambar bunga-bunga, di sini gambar salib atau gambar lonceng atau bola-bola, yang lain terserah anak-anak ya. Boleh kalau mau pakai yang seperti contoh, nanti tugasnya boleh di print juga. Kalau mau pakai yang seperti contoh ini, tinggal di print aja ya. Terus pinggir-pinggirnya tinggal diberi warna. Warnanya sesuai dengan kreasi anak-anak. Aku mau gambar sendiri aja, Bu. Oh, boleh sekali. Aku kurang bisa, Ibu, menggambar. Ibu mau print aja. Boleh juga. Yang penting ditulis sendiri di sini pakai pensil. Oke? Iya. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati hasil kerja anak-anak semua. Dadah. Selamat siang.